Masa bapak-bapak pakai daster main bola? Itu menunjukkan dia tak merdeka itu. Tambah lagi haram hukumnya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Mari kita kenang pahlawan kita Hening Cipta mulai. Ngapain Hening Cipta itu? Kenapa tak diganti orang Islam yang beragama Islam? Mari kita doakan para pahlawan kita dengan mengirim Al-Fatihah. Itu jauh lebih baik. Masalah berikutnya tentang perlombaan-perlombaan di perayaan 17 Agustusan. Apa saja perlombaannya? Panjat pinang. Apalagi perlombaannya makan kerupuk. Apalagi perlombaannya lari karung. Apalagi perlombaannya bapak-bapak pakai daster main bola. Apalagi perlombaannya ada juga ibu-ibu pakai sarung main bola. Sekarang kita lihat dulu dari segi judi atau tak judinya, baru nanti kita lihat layak atau tidak layaknya. Ini kan kita bukan menyalah-nyalahkan, tapi kita sedang melihat mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kaedahnya, nah ini kaedahnya. Saya contohkan, semua permainan yang nanti ujung-ujungnya yang menang mendapatkan imbalan, yang kalah dirugikan, maka itu adalah judi. Itu kaedahnya ya. Contoh, main gaplek. Main gaplek iuran. Siapa yang kalah maka dia harus membayar kopi yang menang. Siapa yang paling rendah nilainya, paling banyak angkanya, berarti kan dia kalah. Kan begitu sistem main gaplek. Kalah bapak tu, kartunya tidak masuk, sehingga dihitung dia sisa angkanya 30, kawan-kawannya lebih sedikit dari itu, berarti dia kalah. Apa hukuman untuk dia? Maka hukuman untuk dia adalah dia harus bayar kopi bapak-bapak itu semua. Judi. Itu kaedahnya. Anak-anak main bola dengan sekolah lain, siapa yang kalah maka dia bayar lapangan. Ya judilah. Kalah bayar lapangan. Tapi itu orang tua biasa-biasa saja, macam tak ada kejadian aja. Anak kita ini dari kecil dah dibiarkan berjudi dia. Apa contohnya? Main gambar. Main gambar itu kan berjudi. Jadi gambar itu kan dia gambar dia 100. Ada gacok dia 1. Nah, gacok dia. Pam, pukul. Siapa yang terlentang gambarnya menang, siapa yang terlungkup kalah. Yang terlungkup ini membayar enggak dia? Dia membayar. Gambar dia sebagiannya sesuai dengan kesepakatan taruhan dia dengan kawannya tadi, dia harus bayarkan itu kepada kawan yang menang tadi. Kita tengok, kita ketawa-ketawa nengoknya, padahal itu bibit judi untuk anak-anak kita. Kita biarkan aja. Ya, awak pun dulu main gambar juga, karena ada yang marah gitu. Nah, itu bibit judi namanya, bibit judi. Tapi kalau dia cuma main-main aja, balikkan ya, nanti balikkan lagi gitu, oke lah. Cuman kan tetap jiwa judi itu udah ada gitu. Anak-anak kan tak berdosa. Mana dosa anak-anak? Anak-anak dia, kecuali dia udah balik, baru dia ada hukum untuk dia. Tapi kalau anak-anak belum balik, mana ada hukum untuk dia? Nah, sekarang masalah panjat pinang tadi. Kalaulah hadiah panjat pinang itu diambil dari iuran seluruh peserta, maka dia judi. Siapa yang mau daftar? Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, sampai 10 kelompok. Berapa uang pendaftarannya? 100.000. Nah, uang 100.000 ini nanti dibelikan hadiah untuk pemenang, maka dia judi. Maka dia judi. Berdosa, sekampung berdosa, karena bapak-bapaknya tidak marah.
Tapi kalau seandainya iuran itu dari masyarakat, ada masalah. Misalkan masyarakat dikutip di rumah masing-masing, bapak nyumbang sekian, bapak nyumbang sekian, bapak nyumbang sekian, nanti hadiah ini dibelikan hadiah atau apa-apa. Bapak itu bukan peserta, dia cuma bantu-bantu saja untuk supaya nanti ada untuk beli-beli minum, beli-beli apa, tak masalah. Tapi kalau seandainya memang hadiah itu diambil dari peserta, maka dia jadi haram, jadi judi jadinya. Nah, jadi hati-hati anak-anak muda kita itu diingatkan. Oh, enggak Pak, ini ada pertandingan bola. Dari mana kalian dapat hadiahnya? Ini peserta-peserta ini bayar semuanya. Jadi judi dia. Nah, jadi teknisnya saja sebenarnya. Teknisnya mudah. Cuman kalau salah teknisnya, dia justru terjumus dari judi dia. Apa kata ulama di sini? Wa in akhrajahu ay al-iwadul mutasabiqani ma'an lam yajuz. Kalau ada dua orang sedang bertaruh, maka hadiah dikeluarkan dari uang-uang mereka, iuran tadi, maka lam yajuz, maka tak boleh. Wa huwa ayul qimaril muharram, maka itu judi yang diharamkan. Kullu la'bin taraddadu baina ghanamin wa gharamin. Tak jelas nanti uang ini dikumpulkan untuk siapa, siapa yang kalah, siapa yang menang, nanti siapa yang kalah, siapa yang menang, ya yang menang telah dapat dikasih, maka dia judi, diharamkan. Nah, contoh lain perkataan ulama, kullu ma fihi qimarun, yang haram itu diantaranya semua yang dia kategorinya judi. Wa suratuhu al-mujma'u 'alaiha, bentuk judi itu bagaimana? An yakhrujal iwadu minal janibaini, ada dua orang sedang bertaruh, kumpulkan duit iuran, ma takafu ima wa huwal muradu minal maisir fil ayat. Nah, jadi nanti siapa yang menang dikasih, itulah judi yang dimaksud dalam ayat Quran itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan cuma teknis saja, bisa disiasatin. Nah, misalkan apa? Kan bapak-bapak di sini nyumbang juga. Nah, sumbangan-sumbangan masyarakat itu digunakan untuk digabung sama iuran-iuran peserta. Ya, iuran peserta ini tidak untuk hadiah pemenang, tapi untuk beli air semua orang, tak ada masalah. Saya nyumbang 100, bapak nyumbang 100, kita semua peserta perlombaan. Kasih sama panitia beli air segala macam. Yang tak boleh tadi itu adalah kalau dia jadi hadiah si pemenang. Hadiah pemenang itu dari mana kita dapatkan? Ya udahlah, kita iuran aja masyarakat di sini. Kan mau anak muda kita mau main juga, nanti dihalang-halangi tak kreatif dia, jadi kita kasih juga lah duit, kita iuran untuk itu. Nah, tak jadi masalah. Itu masalah hukum. Ada lagi masalah adab. Itu baru masalah hukum, mana judi, mana tak judi, mana haram, mana tak haram. Ada lagi yang dia masalah adab. Ini banyak kenanya. Di mana kena masalah adabnya? Ya misalkan seperti makan kerupuk itu tak ada adab. Islam menyuruh orang makan dengan baik, makan dengan rasa hormat kepada makanan, dan makan itu duduk, jangan berdiri. Ya, kita kan banyak perlombaan-perlombaan lain, kenapa lah itu perlombaannya? Oke lah Pak Ustadz, kita makan kerupuknya sambil duduk aja. Mana ada orang buat? Ada juga orang memaksakan itu, ya duduklah makannya gitu ya. Kalau bisa yang betul-betul menunjukkan kemerdekaan ini, betul-betul permainannya menunjukkan orang bebas. Ini mau makan pun masih terikat orang, bagaimana coba? Merdeka apa namanya? Makan kerupuk aja pun masih diikat-ikat tangannya. Megang kerupuk pun tak bisa. Itu kan melambangkan tak merdeka kita. Memang ada permainan masyarakat, tapi tidak menunjukkan kita itu merdeka. Tunjukkanlah kita tuh happy, merdeka, segala macam. Kalau tadi kan bisa lari dalam karung, oke, tak masalah itu, lucu-lucuan gitu. Nah, main bola, oke lah bebas, kita sekarang bebas main bola. Ada nilai-nilai agamanya, anak-anak suruh azan pertandingannya gitu. Ini masa bapak-bapak pakai daster main bola, itu menunjukkan dia tak merdeka itu. Menunjukkan tidak kemerdekaan. Kenapa? Tambah lagi haram hukumnya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kan banyak hadis tentang itu. Apa kata Rasulullah SAW?
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina binar rijal bin nisa. Laki-laki menyerupai perempuan itu haram hukumnya, dilaknat oleh Allah. Wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal, juga sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki haram hukumnya. Kenapa yang haram-haram tu betul kok lu jadi lucu gitu? Main bola je lah bapak-bapak tu pakai sarung, dia kan lebih pakai sarung, dia lebih lucu lagi. Main bola pakai sarung kayak santri-santri itu, daripada dia pakai daster gitu. Nah, yang jelas kita akan menghindari ada laknat Tuhan di situ. Itu ingin kita hindari. Tapi kadang orang kita ni apa yang penting ni lucu, tak tahu mana halal mana haram. Psikologis dalam permainan itu tak tahu dia mana menunjukkan kemerdekaan, mana menunjukkan dia masih terkekang. Tak masalah gitu. Tapi pada akhirnya jiwa kita itu ya makan kerupuk aja harus dipegang-pegang tangannya, bagaimana ceritanya? Nah, jadi memanglah ada masalah hukum, ada masalah adab. Kalau masalah hukum tadi dalam permainan tadi apa? Ada judi, hati-hati. Bapak main gaplek di apa? Kedai kopi, jangan sampai judi. Tapi kalau cuma hukum-hukuman, siapa yang kalah, jepit telinganya pakai jepitan, ya enggak apa-apa lah, itu kan lucu-lucuan saja gitu. Kami tak main duit, judi itu tak mesti pakai duit. Pakai jasa saja itu bisa judi. Contoh apa misalkan, ya kalau kau kalah maka nanti kau melobi sana ya, itu taruhan namanya. Ada yang dikalahkan, mau dia jasanya dalam bentuk uang maupun dalam bentuk jasa. Dan harta itu tak mesti uang, ya rumah digadaikan. Kopi pun itu kan ada nilainya, maka kopi pun bisa jadi barang judian karena ada nilainya. Kalau uang 500 rupiah judi nak judi, kalau kopi ya judi juga, kopi itu lebih 500 harganya. Segelas kopi berapa? 2.000 misalkan. Nah, kalau 500 rupiah aja dia judi, kenapa 2.000 rupiah dia tidak judi? Nah, jadi hati-hati ya. Itu masalah ini penting nih untuk diingat-ingatkan anak muda kita, di briefing dengan baik. Kalian mau buat kegiatan, oh ya Pak, tolonglah dibantu Pak. Ya kami siap bantu kalian. Cuman ini ada catatan-catatan orang tua yang mesti kalian perhatikan ya. Nanti uang kalian untuk 17 Agustus ini perlombaannya dapat dari mana? Dari iuran dari orang-orang tua ini. Dah berarti tak aman, berarti tidak ada judinya di situ gitu. Apa aja perlombaannya? Ya itu ibu-ibu main bola di luar kodratnya sebagai perempuan, okey lah, asalkan auratnya tertutup ya. Jangan sampai pula nanti ketika dia terjatuh terbuka pula kainnya, hilang terbuka auratnya nanti. Bapak-bapaknya main bola pakai daster, oh tak boleh. Kenapa? Itu nanti dilaknat Tuhan dia, kasihan. Begitu ya. Apa kata Rasulullah? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu libsatal mar'ati. Allah melaknat laki-laki memakai pakaian perempuan. Wal mar'atu talbisu labasatar rajuli, dan Allah melaknat perempuan memakai pakaian laki-laki. Nah, itu kan jelas dia larangannya, maka jauhilah. Lucu-lucuan boleh, tapi jangan pula gara-gara lucu-lucuan itu ada haram-haramnya, kan tak enak. Terus saya katakan, kita ini kan lagi bersyukur, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan kemerdekaan ini. Mengapa? Dengan kemerdekaan ini kita bisa hidup dengan tenang, kita bisa berharta, kita bisa bangun masjid di mana-mana, anak-anak kita bisa sekolah, hidup kita layak, kita mau ke Mekah pun enak, sekolah agama banyak buka. Coba kita tak merdeka, akan berarti kan kita bersyukur. Oh sekarang bayangkan kehidupan atuk kita dulu. Nah, gimana hidup mereka dulu beragama susah, kan begitu. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat-nikmat Allah ini mesti diceritakan. Kita ceritakanlah sama anak kita, mana dulu orang tua kita atau unyang kalian dulu berjuang. Mana tahu di antara bapak ada yang kakeknya veteran. Kok saya, kakek saya almarhum itu veteran dulu. Dia sering cerita bagaimana kemerdekaan dulu, bagaimana dulu zaman Belanda. Suka ini cerita gitu. Kan itu bersyukuri, mengulang-ulang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat-nikmat Tuhan itu ceritakan.
Tapi jangan sampai tadi caranya. Nah, bagaimana pahlawan-pahlawan itu? Pahlawan itu mati syahid atau enggak? Yang pertama kita lihat dulu niat dia memerdekakan negeri ini apa. Kan Allah mengizinkan dalam surat Mumtahanah ayat 8 itu ada beberapa hal yang membolehkan kita untuk berperang. Di antaranya adalah ketika ada orang merebut tanah air kita boleh berperang. Nah, orang kafir merebut tanah air kita, maka kita perang. Berarti kan diizinkan sama Tuhan kita membela tanah air. Maka orang-orang yang berjuang betul-betul ikhlas karena Allah. Kenapa? Di mana dia ada karena Allahnya? Ya dia karena Allah. Bagaimana hamba-hamba Allah nanti bisa hidup dengan layak, tidak terjajah. Udah terlalu lama masyarakat ini terjajah. Dia berjuang demi Allah. Ya udahlah, aku relakan nyawaku. Aku berjuang supaya orang kafir ini keluar dari negeri ini, lalu nanti negeri ini anak-anak bisa hidup dengan layak. Maka dia asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, dia berjuang, dia mati dia. Maka orang seperti ini mati yang mulia, bisa jadi matinya syahid. Walaupun ada ikhtilaf di situ ya, tapi ada yang mengatakan itu matinya syahid. Walaupun tidak mati syahid, tapi matinya mulia. Jangankan itu, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada orang mau ngambil harta saya kasih atau tidak? Jangan. Berarti ujung-ujungnya kan harus berkelahi kita sama dia. Kalau dia mati, bagaimana ya Rasulullah? Terbunuh oleh saya, maka dia, kata Rasulullah, dia masuk neraka. Kalau saya mati syahid. Memang begitu. Setelah itu datang perampok ke rumah kita, maka kita boleh kita melawan. Walaupun ujung-ujungnya kita terbunuh, dia tidak berdosa. Tak berdosa kita. Kenapa? Karena agama mengizinkan itu. Membela diri, datanglah begal misalkan tengah jalan itu. Nah, begal ini memang sadis. Misalnya Rumbai ini banyak yang mati gara-gara begal ini. Rupanya kita entah apa keadaan kita, malam-malam kita keluar, kepergok juga dengan begal. Dihalanginya kita lewat, tabrakan aja. Karena kita yakin dia akan membunuh kita untuk mengambil harta kita. Yang mungkin secara hukum negara kita bersalah, tapi masalah hukum agama kan kita bebas gitu. Tidak ada salahnya kan. Nah, jadi pahlawan-pahlawan itu layak dihormati. Pahala mereka sangat besar, tapi tentu saja yang betul-betul ikhlas. Ada juga yang mungkin dia berjuang untuk apa? Untuk sombong-sombongan, merasa kuat. Oh, aku ni kuat ni, aku ikutlah berjuang. Ada juga yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka banyak kita ini, pahlawan-pahlawan kita kan banyak ulama. Pahlawan-pahlawan kita itu kan banyak orang-orang yang soleh, alim, guru dia, ulama-ulama dia. Tentu dia lebih tahu mana yang harus dia perjuangkan, mana yang tak perjuangkan. Maka mati mereka ini kita berhusnuzon. Mereka ini pastilah orang-orang baik, pastilah orang-orang ikhlas, supaya anak-anak cucunya merdeka hidupnya. Biarlah mereka tak merasakan kemerdekaan, kemajuan itu, tapi anak cucunya diharapkannya tak seperti mereka, hidup dalam tindasan. Nah, maka kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam banyak kesempatan alangkah lebih baiknya jika itu acara kebangsaan, ngirim Al-Fatihah minimal. Kasih penghormatan dalam bentuk mengirim Al-Fatihah, bukan sekadar mengenang saja. Mari kita kenang pahlawan kita, Hening Cipta mulai. Ngapain Hening Cipta itu? Kenapa tak diganti orang Islam yang beragama Islam? Mari kita doakan para pahlawan kita dengan mengirim Al-Fatihah. Itu jauh lebih baik, jauh lebih menghormati, jauh lebih menghargai, dan jauh lebih bermanfaat untuk orang mati. Saya kalau di pesantren itu mimpin upacara bendera, Hening Cipta itu saya ganti dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk para pahlawan. Masuklah itu atuk-atuk kita yang juga pahlawan, semua orang yang memerdekakan negeri ini. Nah, itu dia. Artinya apa? Kalau seandainya suatu saat memang keadaannya memang kita harus membela tanah air, maka dalam Islam itu membela tanah air, cinta tanah air itu merupakan ajaran Islam.
Nah, maka anak-anak dididik, kamu sayang sama negara kamu, kamu jangan buat rusak, kamu jangan memberontak, kamu jangan berusuh, kamu kalau jadi pemimpin jujur, jangan merusak, jangan korupsi dan lain-lain. Dari kecil memang disuruh kita mencinta pada tanah air. Itu ajaran Islam. Oh, ini ustaz ini terlalu politis, mana pelada. Itu memang ajaran Islam, kita disuruh. Mau kita pejabat, mau tidak. Bahkan pemimpin itu memang ada tugasnya, tapi rakyat juga ada tugasnya dalam Islam. Tugas kita sebagai masyarakat apa? Tugas kita sebagai masyarakat satu, memilih pemimpin. Itu wajib hukumnya kita pilih pemimpin. Tidak boleh kita biarkan ada kekosongan pemimpin. Tugas kedua kita apa? Patuh pada pemimpin. Asalkan betul dia, patuh kita sama dia. Wajib hukumnya kita patuh. Tugas kita yang ketiga apa? Melenceng dia dinasehatin. Itu tugas kita. Nah, pilih, patuh. Habis itu apa? Kita kalau melenceng dia dinasehatin. Kan begitu. Jadi kalau seandainya ada Pak Lurah bilang, bapak-bapak hari Ahad ini wajib semuanya gotong royong, maka wajib kita patuh. Itulah ajaran Islam itu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu wajib dipatuhi, asalkan yang disuruhnya betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai dengan perintah saya sebagai camat Rumbai, maka semua masyarakat tidak boleh lagi keluar di atas jam 10 malam demi menjaga keamanan. Maka wajib kita patuh. Itu wajib, bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Karena dia pemimpin. Begitulah agama menghendaki. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita diskusikan. Jika tidak ada diskusi, kita sudahi. Kalau ada silakan. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan perlombaan? Yang dimaksud dengan perlombaan adalah ada beberapa orang yang bertanding dalam satu pertandingan yang sama. Misalkan saya, bapak-bapak sampai 5 orang lomba mancing. Kita sama-sama berlomba, siapa yang paling banyak ikannya maka dia yang menang. Dari mana hadiah didapatkan? Saya daftar 100, bapak daftar 100, bapak daftar 100, terkumpulnya 500.000. Di antara 500.000 ini digunakan untuk si pemenang, sedangkan si kalah hanya merasa rugi. Si pemenang dia mendapatkan untung. Itulah judi. Nah, sedangkan kita bayar uang pendaftaran di pemancingan, misalkan, Pak saya mancing, oh ya Pak, sejamnya 100.000. Terserah bapak ikan dapat berapa nanti untuk bapak lah itu, atau nanti atau peraturan lainnya bapak nanti ikannya ditimbang. Maka itu adalah kita pakai jasa pemancingan, yang kita bayarkan adalah jasa tempat pemancingan, maka tak ada masalah. Kan dia mengurusi tempat pancingan itu, dirapikannya, ikannya diurusnya, dijaganya, maka dia dapat upah dari situ. Sejam 100.000 dia minta. Nah, adapun nanti ikannya sesuai kesepakatan saja. Apakah penjaganya bilang untuk bapak nanti berapa bapak dapat, atau kesepakatannya ditimbang. Tapi kalau seandainya perlombaan tadi semua perlombaan itu kan ada pendaftarannya. Yang jadi masalah pendaftaran itu jika ada uangnya. Nah, uangnya itu untuk apa? Untuk beli-beli kopi, tidak ada masalah. Artinya semua orang akan menikmati itu. Beli kopi, beli nasi bungkus, beli gorengan, sehingga kita mancing pun santai sambil nunggu ikan, sambil makan goreng. Walaupun nanti yang kita keluarkan itu, yang kita dapatkan lebih sedikit. Kenapa? Lebihnya jasa untuk pengurus pemancingan. Yang jadi masalah adalah semua iuran tadi dikumpulkan. Terkumpullah 1 juta. 100 beli minum, 100 beli gorengan, 800 hadiah bagi pemenang. Di situ kenanya. Karena ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan dari orang-orang yang punya uang tadi. Kecuali sifatnya hadiah. Nah, saya mengadakan perlombaan pancing. Siapa yang menang saya kasih hadiah. Itu hadiah namanya. Maka tidak ada judi di situ.
Saya nih, misalkan saya mau nyalek nih, saya buatlah perlombaan untuk mencari suara. Ayo bapak-bapak, semuanya kita lomba main badminton di depan masjid. Oke. Nanti yang menang apa hadiahnya, Pak? Saya yang mengeluarkan hadiah semuanya. Juara 1 saya kasih umroh, juara 2 jalan-jalan ke mana gitu. Itu kan hadiah dari saya. Si kalah tidak dipungut biaya, si pemenang tak dipungut biaya, murni dari duit saya. Maka dia tak ada judi di situ, itu hadiah namanya. Nah, yang jadi judi jika yang hadiahnya itu dipungut, dikutip dari peserta-peserta tadi, sehingga yang kalah nggak dapat apa-apa, bahkan dia rugi karena uang sudah dikeluarkan oleh dia. Si pemenang tadi mendapatkan untungnya adalah karena dia mendapatkan sesuatu dari kemenangannya. Itu tadi, Pak. Silakan, Pak. Baik, mungkin itu adalah judi dari segi sebuah istilah, tapi tidak judi dari yang dimaksud di dalam syariat. Judi yang saya maksud dalam syariat itu adalah minimal ada 2 orang bertanding. Yang kalah dirugikan, yang menang sedang. Kalau orang misalkan dia menyebut aja, saya berjudi dengan ini pusat, saya keluarkan duit nyalek ini sampai 1 M, ya saya berjudi lah, ya kalau menang, kalau kalah ya saya rugi. Dia tidak berjudi. Itu mungkin bahasanya seperti berjudi, tapi secara syariat dia tidak berjudi. Nah, mungkin dia bermasalah dari segi tujuan dia mengeluarkan uang, oke lah, tapi tidak kategorinya, karena judi ini adalah dosa besar, masuk dalam dosa besar. Jadi kalau caleg tu bilang aku berjudilah lah Pak Ustaz, aku jual tanahku tu. Bapak judi dengan siapa? Enggak. Kalau aku gunakan itu untuk cari suara, duduk alhamdulillah berarti menang. Kalau tak duduk berarti bangkrut, kata dia. Itu enggak. Itu modal namanya. Ya, bukan judi. Dia memodali diri dia untuk duduk gitu. Cuman kan ya begitulah, mana ada orang sekarang duduk kalau tak mengeluarkan duit kan. Nah, jadi dia memodali diri dia, karena tidak semua usaha itu juga berhasil. Orang buka kedai pun sampai dia jual tanah tak juga mesti berhasil. Jadi orang nyalek itu seperti jualan juga, bisa untung bisa rugi kita. Nah, walaupun lebih banyak orang rugi daripada untung. Nah, silakan Pak. Jadi sebenarnya kan masyarakat ini hidup sesuai dengan kesepakatan mereka. Itu kan tak diatur, itu hal yang tak diatur dalam agama. Apapun yang tak diatur dalam agama itu mereka silakan diatur sendiri. Oke Pak, kita biar anak muda di sini bisa mengadakan, kita nyumbang yuk. Ya, nyumbang pun kan tak semua orang mengatakan iya atau tidak. Itu hak dia, iya atau tidak. Saya contohkan misalkan begini, sebagian ulama membolehkan jika warisan itu tidak dibagi sesuai dengan syariat, tapi semua wajib sepakat bahwa kita ya udah semuanya rela kita bagi rata. Tapi kalau tak untuk membuat orang rela itu tak boleh dipaksa. Kalau dia bilang tidak ya tidak gitu. Jangan ada tekanan. Jalankan jual beli saja. Pak, bapak belilah barang saya nih. Oh enggak, pusat saya enggak butuh. Nanti saya kucilkan bapak tengah masyarakatnya. Haram itu penjualan itu. Enggak sah jualan itu. Walaupun ujungnya bapak keluar, ya lah saya beli pusat. Kan dia tertekan, ada intimidasi. Itu enggak sah jual belinya. Haram penjualannya. Paham maksudnya Pak ya? Nah, itu contohnya kita balikkan ke masyarakat. Maka kita tidak bisa paksakan. Kalau pemimpinnya adil di masyarakat itu, dia tahu keadaan masyarakatnya. Ini tidak, yang tak nyumbang dikucilkan. Gimana ceritanya? Seharusnya orang dikasih kebebasan mau nyumbang atau tidak, karena itu bukan perbuatan wajib. Itu bukan kegiatan wajib. Kegiatan wajib oke lah. Apa itu? Kebersihan. Kita paksa bapak itu untuk mengeluarkan biaya kebersihan. Apa itu? Keamanan. Tapi kalau 17 Agustusan ini kan untuk main-main. Ngapa pula PRT minta, PRW minta, preman minta, proposal masuk satu rumah itu bisa sampai 5 kali, bangkrut lah. Tak dikasih, masalahnya dikucilkan di masyarakat pusat, terpaksa kasih. Itu penzoliman namanya. Nah, karena kegiatan itu bukan kegiatan wajib.
Tapi katanya Pak, kita ini kotor kali di masyarakat, di lingkungan kita nih Pak, tak ada tukang kebersihan. Kenapa tak ada kebersihan? Ya kita tidak ada duit, ya udah kita iuran. Wajib hukumnya kita semua iuran. Itu pun kalau ada yang tak sanggup ya ada yang membantu-bantu gitu. Nah, jadi pemimpinnya wajib adil, dan orang memaksa itu mesti dia adalah orang zalim. Karena tak ada hak dia memaksa itu. Yang boleh dipaksa itu zakat. Zakat dia yang memaksa itu pun pemerintah, bukan dia. Itu okey lah. Tak dikeluarkannya zakat dipungut dengan paksa, boleh. Tapi yang minta pun petugas, bukan dia. Begitu dia, itu kezaliman. Panjat pinang tadi ya sama saja. Panjat pinang tadi itu adalah pertama dari segi hukum, ya tadi kan jelas dia judi atau tidak. Yang kedua masalah layak atau tidak layak. Saya lihat kadang anak-anak muda itu nampaklah tertarik celananya itu masih syukur, kadang terbuka pula semuanya, tergantung di situ, ibu-ibu banyak nonton di bawah. Nah, bukan masalah untuk kalau dari psikologis itu pun kan bermasalah juga apa? Mengambil kerupuk di atas tu aja dia harus memanjat pohon yang berminyak gitu. Gimana merdekanya di situ? Tidak ada merdekanya. Tapi okeylah itu lucu-lucuan gitu. Tapi dari segi adab, dari segi hukum kan tentu. Dari segi adab ada pula. Adabnya apa? Ya anak muda itu sampai copot celananya. Nah, jangan sampai pula memudaratkan diri. Apa itu sampai patah bahu yang paling bawah itu memikul yang 7 orang di atasnya gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Adapun masalah lain itu sama-sama penjelasan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.